Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kamila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Akuntansi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila dan pentingnya Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai sejarah dan kita harus mengambil makna dari setiap peristiwa sejarah yang ada di Indonesia yang berguna untuk kemajuan negara Indonesia. Tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang patut kita contoh adalah Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu semua memiliki nilai persatuan dan kesatuan, menegaskan bangsa Indonesia bisa bersatu dalam keanekaragaman dan menjadikannya modal semangat persatuan dan kesatuan. Merupakan jembatan emas dalam membangun bangsa mencapai cita-cita nasional. Perjuangan tersebut harus diwariskan pada generasi milenial. Mengapa pendidikan Pancasila itu sangat penting? Karena pendidikan Pancasila menjadi salah satu jalan suci untuk mempertahankan bangsa Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila. Pendidikan Pancasila harus bisa membangun kepekaan sosial maupun tanggung jawab sosial. Lingkungan ini milik kita bersama, maka harus dijaga bersama juga. Sekarang banyak domain publik yang diacak-acak oleh perusuh, pendemo, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan tantangan pendidikan Pancasila, bagaimana perkuliahan ini dapat mengasah kepekaan dan tanggung jawab sosial para mahasiswa selaku intelektual muda. Apa urgensi mata kuliah umum itu? Atau bisa disebut MKU. Mata kuliah umum bukan mata kuliah pelengkap studi, tetapi memiliki peran strategis. Mata kuliah umum membekali mahasiswa pengetahuan dasar seperti akikah, etika, berpikir kritis, belajar yang terintegrasi dan teraplikasi, kerjasama, memahami kebinekaan, dan yang terakhir kemampuan sepanjang hayat akan sangat berguna. MKU bisa membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Yang kedua, MKU mengajari mahasiswa bagaimana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata sehari-hari. MKU juga berkaitan dengan pengalaman manusia secara universal, sehingga pengalaman ini akan meningkatkan saling memahami dan menghargai sesama manusia. Yang dapat dipandang sebagai monumen sintesis antar ideologi adalah Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda mempertautkan segala keragaman dalam satu kesatuan, serta menjunjung bahasa persatuan. Melalui Sumpah Pemuda, kaula muda mencoba menerobos etno-religius atau lebih dikenal etno-nasionalisme, karena keragaman ideologi dan umur itu menghasilkan sintesis dan tergambar pada perumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Seiring dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam perancang kemerdekaan ini, Jepang memberikan dua tahap, yaitu mulai dari BPUPKI dan PPKI. Awal mulanya dibentuk Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, sebelum itu juga, sejak tahun 1924, Perhimpunan Indonesia di Belanda merumuskan ideologinya dalam konsepsi politik. Lalu, Tan Malaka pada tahun 1924-an menulis buku Naarde, Republik Menuju Indonesia, atau bisa disebut Menuju Republik Indonesia. Dalam buku itu, ia menegaskan bahwa demokrasi adalah akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan monumen sintesis antar ideologi. BPUPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan
Dan sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Soekarno sebagai anggota resmi BPUPKI melalui pidato tanpa teks pada tanggal 1 Juni 1945. Dan pada saat itulah jawaban dari Dr. Ajiman Widyodiningrat terjawab tentang apa dasarnya bila Indonesia merdeka kelak. Soekarno adalah pencetus terakhir dari 40 orang yang menyatakan pendapat tentang Pancasila. Setelah Soekarno selesai menyampaikan pidatonya, pidato Pancasila tersebut diterima secara aklamasi oleh anggota BPUPKI. Lalu lahirlah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Namun pada saat itu Pancasila dirasa belum sempurna. Lalu Soekarno membuat Panitia 9 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Mohyamin, A.A. Maramis, Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzaki, Agus Salim, dan R.A. Abikusno Cokrosujoso. Panitia 9 berhasil menyempurnakan Pancasila. Nilai pedoman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud. Dalam kehidupan bermasyarakat dirumuskan dalam satu nilai. Beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, contohnya percaya kepada Tuhan, gotong royong, toleransi, musyawarah, solidaritas atau kesetiaan sosial, dan lain-lainnya. Namun yang patut disesali, sebagian dari bangsa kita ada yang mengabaikan itu yang dapat menimbulkan masalah-masalah. Sebagai contoh, yang pertama, masalah kesadaran pajak berkeadilan. Yang kedua, masalah korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Yang keempat, masalah sampah dan polusi. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Yang keenam, ada masalah narkoba. Yang terakhir, terorisme.